kita bisa langsung sharing gitu meskipun misalnya nanti lagi di tengah-tengah aku lagi share materi misalnya gitu ya, Dio, Fajanita gitu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di malam ini itu kita mau ngebahas tentang public speaking. Kenapa volume 1? Karena di pertemuan malam ini kita nggak akan banyak ngebahas tentang public speaking sampai ketika di panggung gitu. Jadi kita sekarang itu ngebahas terkait pengenalan dulu gitu ya, apa itu public speaking, terus seperti apa metode dari public speaking, terus juga nanti bakalan ada tips untuk mengembangkan kemampuan public speaking gitu. Jadi untuk terkait di panggungnya ataupun ketika kita actionnya itu nanti akan dibahas di minggu depan gitu. Jadi diharapkan minggu depan tuh bisa hadir lagi gitu. Oke, kita lanjut ya ke pengertian public speaking. Pasti gitu kan ya, public speaking itu. Public speaking merupakan salah satu proses dari komunikasi. Public speaking yaitu proses penyampaian sebuah pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada halayak. Jadi terkait public speaking itu merupakan salah satu bagian dari proses komunikasi gitu. Kalau kalau komunikasi itu kan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan gitu. Jadi cukup dengan misalnya satu atau dua orang yang ngobrol gitu. Tapi kalau misalkan public speaking itu udah dengan halayak gitu, udah dengan banyak orang gitu. Meskipun misalnya orangnya itu cuma 3 gitu, satu orang ngobrol sama 3 orang gitu. Nah, salah satunya tuh gitu ya, apa sih gitu fungsi dari public speaking dan ruang lingkup manfaatnya gitu kan. Nah, dari fungsi public speaking itu yang pertama ada informasi. Untuk informasi itu sendiri gitu, di mana public speaking itu proses penyampaian sebuah pesan yang memang mengandung sebuah informasi untuk disampaikan kepada orang lain gitu kan, kepada banyak orang. Misalnya untuk MC gitu kan, dia nyampein informasi bahwa pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bla 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 dengan susunan acara bla 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 bla, itu kan merupakan sebuah proses penyampaian informasi gitu kan ya kepada audiens. Terus terkait hiburan, nah fungsi dari public speaking itu hiburan. Misalnya stand up comedy gitu, itu kan tetap merupakan sebuah public speaking gitu, dimana dia berkomunikasi ke banyak orang gitu, terus dia menghibur banyak orang. Terus juga ada marketing gitu, dimana dia memperkenalkan produknya, memperkenalkan jasanya gitu, perusahaannya gitu kan. Tanpa adanya public speaking itu sulit gitu untuk terkenal gitu, karena untuk mengenalkan apa yang ingin ia perkenalkan gitu ke orang lain. Nah, ruang lingkupnya itu ya, manfaat dari public speaking itu gitu. Ketika kita bisa public speaking gitu, setidaknya kita lancar lah gitu dan berani untuk mengungkapkan gitu. Nah, diantaranya ada public figure gitu ya, MC, guru gitu. Apakah guru juga seorang public speaking? Iya gitu, dia seorang public speaker loh gitu di ruang lingkup sekolah. Bahkan mungkin di luar sekolah juga dia seorang public speaker misalnya gitu. Terus juga manajer gitu kan. Terus di bisnis juga gitu, misalnya dari SPG gitu kan, ada yang mereka tuh emang dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik gitu. Mereka harus bisa public speaking gitu kan, ketika mereka memperkenalkan produknya dan segala macam. Terus juga humas atau public relation gitu, mereka harus bisa mengkomunikasikan segala hal yang ada di forumnya untuk orang lain. Lanjut ke dasar dan metode public speaking. Nah, dari dasar dan metode public speaking itu ada 3, ada 4. Nah, yang pertama itu impromptu. Impromptu itu ya merupakan metode yang dilakukan secara spontanitas.
yang mana tidak menggunakan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu ataupun secara langsung. Jadi yang namanya improv improvisasi kita gitu. Kita tanpa adanya persiapan dulu, tanpa adanya gladi dulu. Jadi benar-benar kita tuh menyampaikan pesan gitu. Misalnya kalau kita ikutan kegiatan nih misalnya gitu. Terus kita tuh tiba-tiba dipanggil gitu karena memang kita orang yang berpengaruh gitu. Misalnya presiden ngadain seminar besar-besaran nih gitu se-Indonesia. Terus saya tuh misalnya sebagai penanggung jawab gitu, tapi ketika geladi dan memang di susunannya itu tidak ada acara, tidak ada bagian saya untuk misalnya menyampaikan sepatah atau dua patah kata gitu. Nah, improv itu jadi benar-benar kita tuh improvisasi gitu ya, tanpa adanya persiapan terlebih dahulu, tanpa adanya naskah dan lain-lain. Nah, kelebihan dari metode ini adalah pendapat dan gagasan yang dihasilkan akan datang secara spontan, dapat mengungkapkan perasaan dengan sebenarnya, dan dapat memungkinkan pembicara untuk terus berpikir. Betul banget gitu, karena emang yang namanya improv itu kita benar-benar improvisasi tanpa adanya latihan apapun gitu. Jadi kita bakalan ngeluarin kata-kata yang emang terlintas di pikiran kita gitu. Makanya kalau misalkan orang-orang yang kreatif, mungkin itu tidak begitu sulit ya gitu untuk melakukan metode improv ini gitu. Tapi kita juga perlu untuk berlatih gitu biar kedepannya juga kita bisa lebih kreatif lagi gitu ketika kita harus tampil secara improv tuh, secara improvisasi kita udah siap. Nah, terus gitu kan ya, untuk kelemahannya sendiri, gitu, metode ini dapat menghasilkan kesimpulan yang masih mentah karena adanya keterbatasan pengetahuan pembicara, gagasan yang dihasilkan kurang sistematis, dan dapat menghasilkan penyampaian yang tidak lancar, terutama bagi mereka yang belum berpengalaman berbicara di depan umum gitu kan. Karena emang benar-benar improvisasi gitu, jadi kita tuh nggak ada persiapan apa-apa gitu. Syukur-syukur misalnya kalau kita tuh udah pernah mau ikuti kegiatan yang sama ataupun webinar yang memang pembahasannya sama. Jadi ketika misalnya kita dikasih kesempatan untuk maju ke depan, kita udah ada pengetahuannya nih terkait hal itu. Tapi beda lagi gitu kalau misalkan kita tuh baru pertama kali, wah itu pasti, aduh tadi gimana ya gitu. Apalagi kalau misalkan kita tuh melenceng sedikit gitu kan ya. Nah seperti itu improv gitu. Terus yang kedua adalah manuskrip atau naskah. Manuskrip atau merupakan metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Biasanya metode ini digunakan oleh pejabat negara atau bagi mereka yang memberi sambutan di acara resmi atau formal. Metode manuskrip atau naskah dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan karena setiap kata yang diucapkan dalam acara resmi atau formal akan menjadi figur oleh masyarakat luas dan dikutip oleh media massa. Contohnya misalnya presiden kita gitu ya, Bapak Joko Widodo, ketika beliau berpidato maka beliau akan mendapatkan teks gitu kan ya yang emang udah dipersiapkan sebelumnya. Terus juga misalnya MC juga gitu, dia pasti harus pakai skrip gitu, dia harus pakai naskah, tapi itu jarang juga sih kalau misalkan untuk manuskrip gitu, nanti ada di metode selanjutnya gitu. Tapi kalau misalkan yang awal-awal sih biasanya seperti ini gitu. Terus juga kalau misalkan kita ngadain sambutan gitu, itu kita biasanya pakai metode manuskrip gitu. Apalagi kalau misalkan yang jarang banget untuk komunikasi di depan banyak orang, pasti menggunakan metode ini gitu biar kita tuh nggak lupa gitu kan ya terhadap apa yang akan kita sampaikan. Terus metode yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu metode memoriter atau hafalan gitu kan. Nah, metode itu gitu ya. Metode memoriter atau hafalan adalah metode yang dilakukan dalam berbicara di depan umum
dengan menghafalkan teks atau naskah yang sudah disiapkan. Sehingga pada saat pembicara akan menyampaikan pidatonya, pembicara tidak lagi menggunakan teks atau naskah yang dibuatnya, karena keseluruhan isi teks sudah dihafalkan. Ketika pembicara tampil, pembicara secara spontan mengingat kembali keseluruhan teks yang sudah dihafalkan. Jadi untuk memoriter atau hafalan ini merupakan metode yang benar-benar sudah dipersiapkan gitu, dan memang kita tuh hafal gitu sama apa yang, dan paham gitu ya sama apa yang akan kita sampaikan gitu, dari mulai isinya gitu, dan tentunya juga gitu kita pasti ada proses terlebih dahulu lah gitu untuk bisa menjadi sosok public speaker yang selalu menerapkan metode memoriter atau hafalan gitu. Nah, biasanya sih yang memoriter atau hafalan ini public speaker gitu kan ya. Atau misalkan ketika kita lomba dongeng, karena kan kalau dongeng kita nggak bisa baca teks ya, itu merupakan salah satu bagian dari public speaking gitu ya. Terus juga itu merupakan salah satu proses memoriter juga gitu, metode memoriter dalam public speaking gitu, karena memang tidak melihat teks gitu kan. Oke, selanjutnya nah yang terakhir itu ada metode extemporer gitu ya. Metode extemporer merupakan metode pilihan yang sangat dianjurkan untuk pembicara, karena metode ini dilakukan dengan menggunakan teks atau naskah pidato yang hanya berisi outline atau garis besar dan pokok penunjuk. Nah, kalau metode extemporer ini emang udah menjadi metode yang umum untuk dilakukan gitu oleh banyak orang gitu, oleh public speaker atau oleh siapapun itu gitu. Kita kalau ikut webinar atau pelatihan kita pasti nemu PowerPoint. Nah, itu juga sebuah bentuk extemporer gitu. Saya juga ini salah satu bentuk extemporer gitu, karena nggak semua hal yang saya sampaikan juga kan ada di PPT gitu kan ya. Terus juga MC gitu. Umumnya MC itu kalau misalkan emang dia udah terlatih gitu, dia udah lama terjun ke bidang itu pasti yang ada di cue card-nya itu garis besarnya aja gitu, tapi dia udah bisa menafsirkan apa yang ingin dia sampaikan gitu. Jadi kalau extemporer itu kita udah hafal sama apa yang kita sampaikan, tapi kita punya pegangan untuk mengulas pikiran kita lagi gitu, untuk mengingat beberapa hal yang akan kita sampaikan gitu, sehingga ketika proses penyampaiannya itu kita bisa jauh lebih maksimal dari sebelumnya gitu kan. Nah, ini ada tips mengembangkan kemampuan public speaking. Yang pertama ada belajar, melatih, kemudian membaca, terbang, terbuka akan pendapat gitu, dimana ketika kita ingin menjadi seseorang gitu, menjadi seorang public speaker misalnya gitu, kita harus banyak belajar gitu, belajar dari setiap pengalaman gitu. Kita harus terus berlatih juga gitu. Berlatihnya dengan apa? Dengan kita misalnya merekam suara kita agar tahu intonasi kita. Kita bisa berlatih di depan kaca gitu kan ya. Atau juga kita bisa nih berlatih di depan banyak orang, di depan teman-teman kelas misalnya gitu. Atau kita minta salah satu teman kita untuk menilai seperti apa sih perform kita gitu. Terus juga membaca gitu. Nah, kalau membaca itu diusahakan gitu. Ketika kita membaca itu jangan dibaca di dalam hati gitu, tapi dibaca benar-benar pakai suara juga, biar kita bisa mengolah intonasi kita, artikulasi kita gitu. Gitu. Jadi kita tuh sambil berlatih juga gitu dengan membaca. Terus perbanyak jam terbang gitu. Manusia nggak akan bisa menjadi apa yang ia inginkan kalau misalkan ia nggak mau mencoba berbagai hal gitu. Jadi ketika misalnya kita mau lancar public speaking ya kita harus mau coba gitu. Kalau misalkan kita nggak mau mencoba, kita terus stay di tempat kita gitu, kita nggak mau berubah, kita nggak mau berusaha, itu sulit gitu. Jadi apapun kesempatannya, selagi emang itu kita sanggup,
untuk mencapai apa yang kita inginkan ya kenapa enggak gitu. Apalagi setiap ada kesempatan ya, kesempatan tuh nggak datang dua kali gitu. Bisa jadi kita menyesal karena kesempatan yang kita tolak itu merupakan kesempatan terakhir kita gitu kan. Jadi kita harus berusaha untuk mau mencoba gitu dan jangan takut gagal gitu. Karena dari awal juga saya selalu bilang gitu bahwa yang namanya gagal itu merupakan hal yang manusiawi dan tanpa adanya kegagalan kita nggak akan mungkin bisa belajar gitu. Yang terakhir adalah terbuka akan pendapat. Jadi ketika kita tampil misalnya gitu, terus ada orang yang ngoreksi, kamu tuh bagusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Lebih baiknya tuh kayak gini, jangan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita jangan marah gitu. Kita terima dengan baik. Terus juga kita resapi juga gitu. Dan kita juga terima gitu. Karena kan pendapat orang tuh akan selalu berbeda dan tentunya juga pasti akan memberikan dampak yang positif juga untuk kita karena kita mau berubah, kita mau terus menampilkan gitu ya sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi ketika orang berpendapat itu kita harus legowo gitu, jangan marah, jangan dengki gitu, jangan jadi dendam karena kita dikoreksi sama orang gitu. Kita udah merasa penampilan kita bagus, tapi karena kita orang lain juga punya hak untuk menilai kita gitu. Jangan sampai kita tuh marah gitu karena orang lain menilai kamu tuh tampilnya kurang ini terus kita marah, itu jangan gitu. Harusnya kita berterima kasih gitu karena tanpa kita minta tapi mereka itu memperhatikan kita gitu. Terus juga kita jangan gengsi untuk meminta pendapat gitu. Syukur-syukur gitu kalau misalkan orang tersebut itu emang proaktif dan mau gitu untuk sama-sama tumbuh dan berkembang gitu. Tapi lain lagi kan gitu sama orang-orang yang memang dia tuh ikut ya udah ikut tapi gak ngasih penilaian gitu kan, itu ngerasa sedikit percuma karena kita juga kan perlu perbaikan gitu. Kita harus nanya nih gitu ke orang, tadi penampilan saya gimana ya, bagus gak gitu, kira-kira apa aja nih yang harus saya perbaiki dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan kita nggak gitu, kita ya tadi kita nggak bisa memperbaiki diri kita di penampilan selanjutnya kayak gitu. Nah, itu dia tips and trick sama metode dari public speaking. Apakah di sini ada yang mau ditanyain gitu kan? Seperti ketentuan kita tadi bahwa pertemuan ini kita benar-benar santai gitu. Jadi silahkan untuk teman-teman yang mau sharing ataupun yang mau bertanya boleh ya. Saya boleh bertanya boleh gak? Boleh. Perkenalan dulu deh. Perkenalkan nama saya Diof, Deta Zikri. Saya dari Universitas Gunadarma. Saya udah semester 3 sekarang. Saya pengen nanya cara mengatasi ngeblank ketika kita public speaking gitu. Seperti apa itu? Karena saya juga kadang suka lupa gitu kan materi yang disampaikan kadang-kadang gitu. Dan ya gitu deh gak enak gitu, saya kurang nyes aja gitu ya. Terima kasih. Oke, untuk ngeblank itu sendiri emang hal yang wajar ya gitu, karena emang sistem di tubuh kita juga tegang gitu, jadi berpengaruh juga ke penampilan kita gitu, kita jadi tegang, kita jadi grogi gitu, bahkan kita jadi ngeblank gitu. Nah, diantaranya itu kita yang pertama ya berlatih gitu kan, terus juga kita harus benar-benar paham sama apa yang akan kita sampaikan gitu. Kita harus benar-benar paham sama materi yang ingin kita sampaikan, ingin kita sharingkan gitu. Jadi kita harus jauh lebih paham sama materinya dibandingkan dari pesertanya gitu ya. Kalau misalkan aku gitu lagi matkul, dosen aku tuh selalu bilang gitu. Terus kalau misalkan ngeblank, pas waktu kita di panggung kita berhenti sejenak gitu. Kita tarik napas pelan-pelan. Terus juga kita alihkan dulu konsentrasi dari audiens gitu. Jadi kalau misalkan kita ngeblank nih, kita
pura-pura garuk-garuk, atau misalkan kita tuh salah ngomong nih misalnya, terus kata pesertanya, loh kok gitu sih gitu, itu nggak sesuai sama pembahasan sebelumnya. Ya kita alibi aja gitu ya, maksudnya kayak, nah berarti selama ini audiens ini gitu ya, maksudnya konsentrasi gitu. Jadi ya gitulah gitu, kita seolah-olah nggak salah gitu maksudnya. Terus kalau ngeblank ya gitu, pertama kita harus paham dulu sama materinya, terus juga harus banyak berlatih, terus juga ini kalau misalkan pas di panggung tuh tarik nafas sejenak gitu, tenang gitu, jangan tergesa-gesa kayak gitu, Dio. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau nambahin? Saya pengen nanya lagi boleh? Boleh. Kalau misalkan ya emang kita kalau misalnya gua pengen public speaking gitu, kita harus memahami dulu gitu apa materi yang akan disampaikan gitu kan. Tapi apa sih gitu supaya kuncinya supaya kita dulu lebih cepat memahami apa yang kita sampaikan gitu, maksudnya materi yang akan disampaikan itu gitu, gimana cara memahaminya secara lebih cepat gitu. Nah, kalau untuk memahami secara cepat itu gitu, sebetulnya tergantung diri kita juga ya gitu. Kita kebiasaannya seperti apa. Tapi bisa aja gitu ketika kita menuliskan teksnya, kita harus ingat sama inti dari apa yang kita sampaikan. Misalnya ketika kita bikin teks pidato nih, beberapa lembar gitu. Dalam setiap paragrafnya itu kita harus bisa tahu gitu, kita harus bisa paham sama inti dari pembahasan dari setiap paragrafnya itu gitu. Karena ketika kita tahu intinya gitu, kita ya kita pasti bisa gitu untuk menyampaikan materinya gitu. Yang pertama itu kita harus tahu dulu inti dari apa yang akan kita sampaikan. Terus gitu yang keduanya harus dipahami gitu, kita tuh mau bahas apa sih gitu, juga berlatih gitu kan, kita harus berlatih gini gitu, jangan sampai cukup dengan baca beberapa kali gitu tapi kita nggak mau berlatih gitu, dan merasa ya udahlah udah hafal gitu, enggak gitu. Dan usahakan juga untuk dipersiapkan sematang mungkin, sejauh mungkin gitu, sejauh-jauh hari mungkin, dan tentunya juga kita harus paham sama apa yang ingin kita sampaikan. Intinya itu sih gitu. Sisanya mah balik lagi ke diri masing-masing gitu. Kalau aku nih gitu, tips biar aku ngerti sama apa yang akan aku sampaikan itu, yang pertama, aku bakalan nulis materi dengan tulisan tangan aku sendiri, bukan dengan diketik ataupun dengan searching. Kalaupun aku searching, aku bakalan nulis lagi biar aku inget gitu. Pertama itu. Terus karena aku nggak suka yang warnanya tuh datar gitu, yang cuman hitam putih, kertas sama warna tinta, aku nulisnya pulpen yang warna-warni. Misalnya warna hijau, paragraf selanjutnya warna kuning, itu benar-benar warna-warni gitu kalau aku. Kenapa? Karena biar lebih ingat gitu. Oh, kalau ini tuh gini, ini tuh ada di paragraf ini, bahkan kita tuh bisa sampai ingat ke paragrafnya gitu. Terus juga kalau misalkan berlatih gitu, aku jarang untuk berlatih secara langsung gestur ya gitu, tapi lebih ke membacanya gitu. Karena kalau kita udah paham nih gitu, kita udah lancar juga untuk baca, gestur kita tuh akan secara otomatis gitu bergerak dan lain sebagainya. Terus juga kalau aku sebelum tampil itu, aku selalu ngelakuin beberapa hal yang itu tuh bisa bikin aku jauh lebih tenang. Karena ketika aku tenang, aku bisa lebih hafal gitu, aku bisa lebih paham gitu, aku bisa lebih santai lagi untuk menyampaikan segala informasi yang akan aku sampaikan gitu. Nanti kalau tentang hal yang apa saja gitu, tips grogi dan lain sebagainya, aku sampaikan di minggu depan kayak gitu. Udah cukup, Diof? Lebih dari cukup, makasih ya. Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau sharing ketika kalian menjadi seorang public speaker, baiknya MC atau apapun itu gitu, atau misalkan ada yang mau ditanyain atau mau di-sharingin ke teman-teman, boleh ya. Saya boleh sharing lagi gak? Boleh, boleh.
Ya, jadi saya juga tertarik sama dunia public speaking ini gitu kan. Makanya saya jujur saya emang kurang sih dalam public speaking itu. Apalagi saya tuh tipe-tipe orang yang mungkin nggak bisa dijelasin apa secara ini kali ya, apa harus harus langsung gitu supaya paham gitu. Nah itu makanya saya tertarik dengan ini karena menurut saya ini bagus aja gitu apa dunia ini bagus aja gitu, dan saya juga ikut lah apa pengembangan diri gitu, contohnya kayak organisasi di kuliah gitu apa ataupun di apa di RW gitu kan, itu jujur ngebuat saya lebih pede sih gitu apa lebih lebih apa lebih flow aja gitu untuk apa menghadapi semuanya gitu, jadi ya udah gitu plong aja gitu. Itu sih saya juga, tapi saya sekarang jujur masih belajar sih dengan itu gitu, jadi masih banyak yang harus di apa harus banyak yang harus diperbaiki lah gitu, itu aja sih sebenarnya. Makasih ya Cak. Oke, makasih juga ya Dio. Betul banget gitu. Yang namanya komunikasi gitu, public speaking merupakan soft skill yang utama untuk kita memperkenalkan diri kita kepada dunia gitu. Soft skill yang utama untuk segala hal yang ingin kita capai gitu. Tanpa adanya public speaking, tanpa kita bisa public speaking gitu, kita nggak akan mungkin bisa masuk organisasi, kita nggak akan mungkin bisa kerja, kita juga nggak akan mungkin misalnya bisa masuk kuliah gitu. Ya itu yang namanya public speaking tuh penting banget gitu. Yang utama itu keberanian, kunci utamanya. Dulu ya gitu. Aku juga dulu basicnya bukan di public speaking gitu. Bahkan kadang aku tuh ngerasa aneh gitu. Kok aku jadi terjun di bidang public speaking gitu. Padahal dari dulu aku tuh nggak mau di public speaking gitu. Tapi gitu, ketika SMA itu setelah berawal dari SMP gitu ya, ikut organisasi, dan di situ tuh benar-benar kita tuh harus bisa speak up gitu. Kita harus bisa berkomunikasi gitu. Kita harus bisa menyampaikan hal apapun yang memang untuk mengembangkan organisasi tersebut gitu. Lanjutlah ke SMA gitu. Karena emang aku suka terjun di dunia entertain gitu. Jadi guru tuh ngasih kesempatan untuk tampil gitu. Dari mulai kita nge-MC, kita tampil apapun itu yang berkaitan dengan public speaking di depan banyak orang gitu ya, dan itu tuh selalu aku ambil gitu. Aku nggak takut gitu, aku nggak pernah mikirin dulu tuh aku tuh nggak punya basic di public speaking, nggak gitu. Aku berusaha ambil dan aku berusaha untuk berlatih sendiri, jadi benar-benar otodidak awalnya gitu. Aku berlatih sendiri karena emang dari awalnya aku belajar acting, dan dari acting itu benar-benar berkaitan gitu sama ilmu hidup gitu, acting itu ilmu hidup gitu. Dan emang berkaitan juga sama public speaking, jadi semakin adanya keterkaitan gitu antara ilmu yang selalu aku pelajari dengan public speaking gitu, sampai akhirnya ketika SMA tuh aku udah mulai tertarik nih ke public speaking gitu, tapi aku dulu nggak pernah tahu gitu kalau ternyata orang apa pembicara publik itu disebut public speaker gitu. Jadi emang bener-bener aku juga minim gitu dulu, bener-bener kayak aku tuh pengen kerja kayak si pembicara itu, tapi itu namanya apa gitu ya, aku tuh nggak inget gitu, aku nggak tahu gitu. Sampai ketika kuliah pun gitu, orang tua aku tuh nyuruh ke ilmu komunikasi. Aku bingung gitu ya, komunikasi itu kerjanya apaan sih gitu, gak jelas, pokoknya segala macem ya, aku berpikirannya negatif gitu. Tapi karena aku juga suka tantangan gitu, aku nggak mau terjun cuma ke satu bidang gitu. Karena ya udahlah gitu, karena orang tua juga pengennya ke komunikasi, aku masuk lah. Dan ternyata komunikasi itu merupakan hal yang utama untuk kita menjadi seorang manusia gitu. Kita mau jadi apapun, kalau kita nggak bisa komunikasi dengan baik, ya susah gitu untuk menjadi apa yang kita mau gitu. Dan tentunya gitu dari situlah gitu, ketika aku menjadi seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, itu benar-benar tercerahkan langsung dengan komunikasi gitu. Gak pernah yang namanya takut untuk salah, gak pernah takut yang namanya untuk gagal. Ya maksudnya kita takut salah ya ada gitu, tapi bukan berarti ketakutan itu menjadi hal yang
momok gitu untuk kita gitu ya. Hal yang membuat kita tuh takut dan enggan untuk tampil gitu. Makanya ya kita harus berani untuk tampil dan segala macam. Dan untuk sekarang itu komunikasi merupakan soft skill yang utama dicari di berbagai hal gitu, baik pendidikan, perusahaan dan sebagainya gitu. Seperti itu teman-teman. Ada lagi? Kak, izin bertanya boleh? Boleh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Nara Fortuna dari Universitas Samratulangi, Manado. Sekarang semester 1. Nah, bicara tentang public speaking, tentunya kita harus punya mental yang kuat dan berani gitu kan. Satu cara melatihnya bisa menyampaikan pendapat atau respon kita di forum-forum diskusi. Nah, tapi kita sering, terutama saya sendiri ya, sering takut terlihat salah gitu. Nah, menurut pandangan kakak tuh gimana tuh? Apakah rasa takut terlihat salah atau takut melakukan kesalahan dalam menyampaikan pendapat atau merespon suatu hal itu penting kita butuhkan? Karena jujur, kalau dari diri saya sendiri, jika dihadapkan dengan suatu topik itu saya jarang untuk langsung merespon. Karena saya harus mengolah dulu, saya harus betul-betul tahu topik yang akan saya respon ini. Jadi, saya jatuhnya jadi nggak mau jadi sok tahu gitu. Itu sisi positifnya gitu kan. Nah, sedangkan sisi negatifnya, saya jadi ngerasa takut untuk menyampaikan pendapat, jadi pasif gitu. Gimana tuh menurut pandangan kakak? Oke, halo Nora. Makasih ya gitu. Udah kita sharing sekarang gitu terkait ketakutan untuk berpendapat. Nah, kalau misalkan menurut aku ya gitu, kita wajar gitu takut untuk berpendapat. Dalam artian takut salah dalam menyampaikan itu nggak apa-apa gitu. Kalau kita nggak ada ketakutan, kita nggak akan mungkin berhati-hati dan menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain. Tapi gitu, terhadap forum, organisasi, itu kita penting banget untuk terus speak up gitu. Mau kita paham ke, mau kita enggak ke, kalau kita nggak paham, kita bilang kita nggak paham. Untuk minta diulas kembali gitu, untuk minta dibahas kembali. Kalau misalkan kita paham gitu, dan forum minta argumen kita, ya kenapa enggak gitu. Jangan takut salah gitu. Kita sebagai sosok yang terus belajar setiap harinya gitu. Kesalahan itu hal yang wajar gitu. Tapi ya kita juga harus bisa belajar dari kesalahan itu gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan emang ada hal apapun ya sampaikan aja gitu ya, bilang aja. Terus juga jangan takut untuk salah, jangan takut sama kakak tingkat gitu ya. Karena ya sama aja gitu, mereka juga sama-sama lagi belajar gitu. Kalau misalkan emang kita punya hal lebih yang emang bisa kita sampaikan, sampaikan. Terus kalau misalkan emang kita takut nih, kita takut terlihat seolah-olah so tahu gitu. Ya, kenapa enggak di awalnya kita bilang aja gitu dengan penuh rendah hati ya, maksudnya mohon maaf gitu. Menurut pendapat saya bla 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 bla. Nggak apa-apa gitu. Apalagi seorang mahasiswa gitu kan itu harus berani untuk berpendapat gitu. Ya jangan keluar dulu deh, tapi diri kita dulu dengan ruang lingkup yang kecil-kecil dulu kayak gimana gitu. Kayak gitu. Dan tentunya gitu ketika kita udah mulai berani dengan komunikasi, kita udah mulai berani speak up, kita mau jauh lebih dari sekedar speak up pun itu bisa gitu. Jadi jangan takut gitu untuk berargumentasi, jangan takut salah, jangan takut disalahkan gitu. Mental utamanya itu berani dulu, berani dan mau mengambil peluang gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut. Ada lagi nggak nih? Atau mungkin ada yang mau sharing pengalamannya ketika di
ketika dalam bidang public speaking atau misalkan ketika kita presentasi juga misalnya gitu kan ada kendala apa itu boleh ya. Halo Kak, boleh Halo. bertanya? Oke, boleh. Oke, saya Dimas Aryo Wicaksono dari Solo. Ingin bertanya sih, bagaimana cara supaya kadang tuh untuk pengalaman public speaking sih ada sih, cuman tidak se-expert KL saya mungkin ya. Nah yang saya lihat tuh kayaknya suara KL saya tuh bisa renyah gitu. Nah itu gimana caranya? Kadang kan, iya Nah, bener bener banget tuh, Kak. bisa renyah. Gimana ya, kayak Itu kan kayak iya kan kayak garing. enak aja gitu nggak sih? Kayak misalkan Jadi kayak kayak lancar gitu, nggak iya benar, ada misalkan mikir-mikir kalau sama sekali lah gitu. jadi Tinggal narator ngomong aja ataupun gitu. podcast gitu kayak oke banget gitu loh, atau on Ya, kayaknya air bagus kayak banget gitu. tuh. Nah ya itu mungkin ada tipsnya nggak sih, kan misalkan tadi ya kan ada dibilang kan artikulasinya, nah itu bagaimana cara untuk melatih supaya suaranya itu bisa renyah seperti itu gitu Kak. Saya sendiri walaupun pengalaman sih jadi speaker, tapi kalau saya dengar misalkan rekaman ulang dan saya dengar suara saya tuh kayak kok gini banget sih. Gitu, coba Kak mungkin ada tips and trick gitu supaya suaranya tuh bisa jelas terus renyah gitu. Monggo Kak. Oke, ini seru sih diskusinya ya gitu. Yang pertama, aku bukan keripik, jadi nggak bisa renyah gitu ya. Nah, gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya suara aku tuh cempreng loh teman-teman gitu. Suara aku tuh tipis banget dan kenceng gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa kalau misalkan aku tampil suara aku nggak bisa jadi suara aku keseharian gitu. Suara aku setiap harinya itu nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa gitu. Tapi mungkin ini karena memang kebiasaan juga gitu. Nah, dari dulu itu aku sering melakukan meditasi sebelum melakukan apapun gitu. Kita tarik nafas terlebih dahulu gitu. Kita tenang, santai dan pikirkan bahwa kita tuh akan tampil gitu. Kita ingin menampilkan yang terbaik. Yang pertama itu gitu. Kita relax dulu, kita ubah mindset kita dulu gitu ya untuk kita tuh bisa menampilkan yang terbaik gitu. Kita bisa menjadi sosok yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Aku selalu gitu. Dan untuk melatih artikulasi gitu, kita tuh harus sering melatih mulut kita dengan aiweo, aiweo. Jadi kita tuh udah terbiasa untuk melafalkan huruf a i u e o gitu. Terus kayak untuk s gitu ya. Jadi ketika meditasi itu selain kita tarik nafas itu misalnya udah 8 kali balikan gitu. Terus aku lanjut lagi meditasi tarik nafas terus keluarinnya dengan aiweo, aiweo. Itu tuh sampai 8 kali lagi misalnya gitu. Terus aku tarik nafas lagi gitu. Keluarkannya lewat gitu. Jadi biar kita tuh nggak terlalu mengeluarkan cairan juga di mulut kita ketika kita tampil atau ngomong gitu. Terus tarik nafas lagi gitu. Kita keluarkan lewat apa? R kayak gitu ya biar nggak cadel gitu kan. Biar jelas ketika kita menyampaikan L sama R itu biar nggak ketukar gitu. Terus juga berlatih gitu. Aku kalau baca nggak bisa baca di dalam hati. Kalau aku baca di dalam hati itu aku nggak tahu aku lagi baca apa. Aku nggak akan bisa nangkep aku lagi baca apa dan nggak dapet gitu feel lagi bacanya. Jadi setiap aku baca, aku selalu baca secara lisan gitu. Jadi kalau misalkan aku baca buku tuh ya aku dibaca gitu. Jadi orang lain yang nggak baca pun jadi tahu gitu apa yang aku baca. Orang lain jadi tahu apa isi dari buku tersebut gitu. Nah, itu gitu. Aku selalu baca gitu. Maksudnya kayak jadi mengolah mulut kita juga gitu. Terus senam mulut gitu. Ya senam mulutnya tadi dengan aiweo dan itu tuh bener-bener kita jangan takut kelihatan wajah kita tuh jelek gitu. Kita A yang 3 jari gitu ya. Terus juga I yang lebar gitu ya. Senyum yang wah gitu ya. Maksudnya kayak senyum happy gitu kan. Gitu. Terus juga kalau untuk ngomong lancar itu lebih ke latihan sih, lebih ke perbanyak jam terbang gitu. Dulu juga aku sama loh gitu. Pas awalan aku nge-MC ya. Suara aku tuh ya ampun gitu. Maksudnya kayak
suara asli aku tuh sedikit keluar gitu karena nggak kekontrol. Nah, salah satunya ya kita harus bisa mengolah emosi kita juga gitu. Jangan sampai kita tuh terlalu bersemangat sampai kurang profesional juga gitu. Tapi jangan sampai kita tuh terlalu santai juga gitu sampai menyepelekan berbagai hal yang emang semestinya harus kita berikan yang terbaik. Kayak gitu dan ya itu tadi gitu untuk artikulasi sih kita harus bisa mengolah vokal kita gitu, membaca, merekam gitu. Merekam juga nggak apa-apa kalau misalkan suara kita kedengarannya cempreng gitu. Terus aja latihan gitu. Dan setiap kali latihan itu, kalau misalkan kita terlalu cempreng, kita bisa turunkan nadanya. Kalau misalkan terlalu rendah, kita bisa naikkan nadanya kayak gitu. Terus juga untuk hentakan misalnya gitu. Ha, hi, hu, he, ho. Jadi itu benar-benar harus totalitas gitu. Jangan jangan karena kita ngelakuin senam mulut, senam hentakan kayak gitu, kita terlihat jelek terus kita gak mau gitu. Jadi nggak totalitas itu jangan gitu. Jadi apapun itu juga kita harus totalitas intinya gitu. Kita harus mau berlatih terus-terus gitu. Jangan keburu down hanya karena misalnya mendengar suara kita yang aduh gimana ya kayak gitu gitu ya. Jadi perbanyak berlatih, perbanyak senam mulut gitu, senam muka. Jangan takut terlihat jelek gitu. Yang penting itu penampilan kita tuh jauh luar biasa gitu dari mulai totalitas ekspresinya, gesturnya dan lain-lain gitu Kak Dimas. Oke Kak, luar biasa materinya. Masukannya sangat bagus sih, cocok nanti untuk diaplikasikan di kehidupan mungkin ya, atau mungkin di acara seperti itu. Oke, harus diaplikasikan ya biar ilmunya itu tersampaikan lagi ke orang lain gitu, kayak gitu. Oke, ada lagi gak nih? Saya mau nanya lagi, Kak. Boleh. Gimana sih? Kan namanya public speaking itu nggak mungkin monoton terus kan, ya kan? Nah, mungkin kayak saya sendiri mungkin adalah sisi humornya gitu kan, nggak mungkin kayak monoton gitu kan. Mungkin orang-orang juga kayak kurang tertarik gitu kalau misalkan orang seperti itu gitu. Nah, untuk para basicnya gitu apa? Kalau untuk orang-orang seperti yang kayak mungkin saya sendiri nggak ngasih introvert, tapi kalau untuk orang introvert sendiri gitu, ketika dia pengen public speaking dan ya tahu gitu, public speaking juga harus ada uh, humornya gitu kan. Nah itu gimana cara mengatur humor itu gitu supaya masuk ke audiens yang apa, yang ada gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi gitu ya, untuk mengatur humor itu kita harus bisa memahami audiens kita. Gak bisa kan kita humor tentang generasi milenial tapi audiensnya orang tua. Kita nggak bisa kan gitu humornya tentang zaman tahun 90-an tapi audiensnya milenial gitu atau generasi Z. Itu kan nggak mungkin gitu. Jadi yang pertama kita harus bisa menyesuaikan juga sama audiens. Kita harus bisa memahami sama audiens. Kita harus tahu gitu setiap perkembangan eh, semasa ini gitu, semasa kita terjun di bidang public speaking misalnya gitu. Kita harus bisa paham juga nih gitu hal yang sedang trending di generasi millennials misalnya gitu. Itu tuh apa aja sih gitu. Terus juga dari mulai candaan gitu. Kita tuh harus mengeluarkan pikiran kreatif kita gitu. Kalau misalkan orang introvert itu, kenapa dia nggak berani untuk speak up? Kenapa dia nggak berani untuk humor gitu ya, untuk bercanda-bercanda? Karena dia nggak punya keberanian gitu. Awalnya tuh dia punya ketakutan, dia takut salah, dia takut gagal dan sebagainya. Jadi kunci utamanya itu jangan takut salah, jangan takut gagal, jangan takut segala hal gitu. Kita harus berani dulu aja, pede dulu aja gitu. Terkait humornya, itu lambat laun gitu ya akan ikutlah gitu, maksudnya nggak yang secara itu ya secara latihan dulu gitu enggak gitu, tapi secara perlahan juga gitu kita bisa gitu. Terus kita juga bisa berlatih nih gitu, kita
sering-sering nonton stand up komedi misalnya gitu. Kita identifikasi kayak gimana sih cara mereka untuk berbicara agar menarik gitu ya, akan apa agar banyak candanya dan sebagainya, itu kita bisa identifikasi juga gitu. Dan kalau aku gitu, aku tuh nggak bisa secara formal sebenarnya. Kalau formal tuh kaku. Jadi kayak kita tuh nggak menjadi diri sendiri, karena aku orangnya yang apa-apa jadi ketawa, apa-apa jadi ketawa gitu. Bahkan tanpa kita ngomong pun itu bisa jadi humor gitu. Kalau misalkan emang ekspresi kita mendukung, kalau misalkan emang gestur kita juga mendukung gitu. Itu balik lagi ke diri kita gitu. Seberapa besar, seberapa banyak latihan kita untuk tampil menjadi apa yang kita inginkan gitu. Kalau misalkan kita mau banyak humornya, ya kita harus identifikasi gitu. Harus bisa memahami audiens juga gitu. Nah, penting gitu untuk kita sebelum mengisi suatu acara, kita harus tanya dulu nih gitu. Audiensnya siapa? Usia berapa? Ketika kita tahu, kita bisa menyesuaikan nih, oh nanti aku mau ngejokes yang tentang ini gitu. Yang emang sesuai sama usia-usia audiens kayak gitu. Gimana? Oke, terima kasih Kak Esa, benar-benar cukup. Oke, sama-sama. Ada lagi gak nih? Nah, mungkin gak ada ya, karena waktu juga udah 10 menit lagi sampai ke 20.45 gitu. Tapi karena emang penyampaian materinya untuk pertemuan minggu ini segitu. Terus juga mungkin dari teman-teman udah nggak ada yang ditanyain lagi. Kalau misalkan emang ada yang mau ditanyain tapi nggak sempat ditanyain di Google Meet, itu boleh langsung ditanyain di grup chat WhatsApp ataupun personal chat ke aku gitu kan. Aku juga ada di grup tumbangnya itu sendiri. Terus juga untuk teman-teman gitu, semoga apapun yang teman-teman dapatkan itu bisa teman-teman realisasikan gitu, bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Setidaknya teman-teman bisa jauh lebih percaya diri, jauh lebih berani gitu. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Setiap manusia itu pasti menemukan sebuah kegagalan, pasti menemukan sebuah ketakutan, tapi bukan berarti kegagalan dan ketakutan itu menjadi suatu hal yang menjauhkan kita dari mimpi-mimpi kita. Nah, untuk materi public speaking sebetulnya banyak sekali yang ingin disampaikan, dan untuk materi public speaking yang lainnya akan disampaikan di minggu depan. Tumbang public speaking di minggu depan itu kita bakalan bahas tuntas tentang public speaking, sampai gimana caranya biar kita enggak demam panggung, gimana caranya biar kita tuh tampil lebih maksimal gitu, bagaimana caranya biar kita tuh enggak grogi dan lain sebagainya. Itu semuanya akan dibahas di Tumbang Public Speaking volume 2 gitu. Dan gitu teman-teman ya gitu. Jadi untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian. Sebelumnya aku makasih banyak itu untuk teman-teman yang udah ikut di sini gitu ya. Semoga bisa ikut sampai akhir gitu, karena nanti setelah selesai akan ada pembagian sertifikat gitu ya, dan akan dipilih peserta terbaik gitu, siapa aja nih yang udah selalu aktif di Tumbang ini dan selalu mengikuti juga gitu. Jadi nanti ada sertifikatnya gitu, dan khususnya sertifikatnya itu nanti untuk orang-orang yang lebih rajin gitu ya. Dan tentunya di Tumbang ini bukan tempat untuk aneh-aneh gitu ya, tapi kita tuh tempat untuk sharing gitu ya. Jadi sebagai media sharing generasi-generasi muda gitu, untuk terus tumbuh dan berkembang kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia pertemuan malam ini mengenai public speaking volume 1. Di akhir pertemuan, saya Elsa Nufitriani mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Sama-sama.